kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok 6 untuk memulai presentasi pada hari ini. Materi yang akan kami bahas yaitu ada entitas konsolidasi dan laporan keuangan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Gusti Ayoka Trisnalansari, INPM 19331211045. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Suryaningsih, NPM 1933121366. Perkenalkan nama saya Nyonya Mantri Septiani, NPM 1933121325. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Ibu Durian Nanta dengan NPM 1933121214. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Pandi Nyuman Kiranta Sagini, NPM 1933121091. Pokok pembahasan pada materi ini yang pertama ada entitas konsolidasi, yang kedua ada mekanisme proses konsolidasi, yang ketiga ada kepemilikan minoritas, yang keempat ada laporan keuangan gabungan, yang kelima ada pertimbangan lain, pendekatan yang berbeda untuk konsolidasi, yang keenam ada perbandingan antara teori-teori alternatif, dan yang ketujuh ada praktik saat ini. Materi pertama yang akan dibahas yaitu ada entitas konsolidasi. Dalam diagram, kotak yang berisi induk perusahaan dan anak perusahaan mengindikasikan entitas legal. Transaksi dicatat dalam pembukuan kedua entitas legal. Garis putus-putus melingkar dapat dianggap sebagai entitas konsolidasi yang terdiri dari induk perusahaan dan anak perusahaan. Entitas konsolidasi tidak mempunyai eksistensi legal, tetapi dianggap mempunyai realitas ekonomi. Selanjutnya ada kepemilikan antar perusahaan. Dalam diagram, suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada dirinya sendiri dalam laporan keuangannya. Saham biasa PT Andika dan investasi PT Indah dalam saham tersebut harus dieliminasi. Saham biasa PT Indah tetap sebagai saham biasa entitas konsolidasi. Selanjutnya ada piutang dan utang antar perusahaan. Dalam diagram, suatu perusahaan tidak dapat berutang kepada dirinya sendiri, walaupun sebagai perusahaan terpisah. PT Indah melaporkan piutang usaha sebesar Rp1 juta dari PT Andika, dan PT Andika melaporkan utang usaha sebesar Rp1 juta ke PT Indah. Piutang dan utang seperti itu tidak ada dari sudut pandang konsolidasi. Selanjutnya ada penjualan antar perusahaan. Dalam diagram, perusahaan tunggal tidak dapat mengakui laba dan menaikkan nilai persediaan hanya karena persediaan tersebut ditransfer dari satu departemen atau divisi lain. Hal ini juga berlaku untuk penjualan antar perusahaan dalam entitas konsolidasi. Dalam contoh ini, persediaan antara perusahaan yang tersedia biaya perolehan awalnya untuk entitas konsolidasi Rp4 juta yang dibayarkan PT Indah pada saat membeli perusahaan tersebut. Begitu pula laba sebesar Rp2 juta yang diakui dari penjualan antar perusahaan dan termasuk dalam saldo laba antar perusahaan tidak boleh dimasukkan dalam neraca konsolidasi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang perbedaan antara biaya perolehan dan nilai buku. PT Indah membeli investasi pada saham biasa PT Andika sebesar nilai bukunya. Dalam kenyataannya, harga beli anak perusahaan biasanya berbeda dengan nilai buku saham yang diakuisisi. Diferensial ini diperlakukan dengan cara yang sama dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasi seperti dalam merger. Jika PT Indah membayar lebih untuk investasi di PT Andika di atas nilai buku saham yang diakuisisi atau diferensial debit, selisih tersebut dalam konsolidasi dialokasikan ke aset dan kewajiban tertentu dari PT Andika atau ke goodwill. Selanjutnya ada materi mekanisme proses konsolidasi. Kertas kerja digunakan untuk memfasilitasi proses penggabungan dan penyesuaian saldo akun dalam konsolidasi.
Induk perusahaan dan anak perusahaan mempunyai pembukuan masing-masing. Tidak ada pembukuan untuk entitas konsolidasi. Yang terjadi, saldo akun-akun pada setiap akhir periode diperoleh dari pembukuan induk perusahaan dan anak perusahaan dan dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi. Selanjutnya ada kepemilikan minoritas. Induk perusahaan tidak selalu memiliki 100% saham biasa anak perusahaan yang beredar. Induk perusahaan dapat memiliki kurang dari 100% saham suatu perusahaan dalam penggabungan usaha, atau pada awalnya memiliki 100% tapi kemudian dijual atau diberikan beberapa lembar ke pihak lain. Dalam mengkonsolidasi anak perusahaan, induk perusahaan hanya perlu mempunyai kepemilikan kependalian. Saham lain dari anak perusahaan yang tidak dimiliki induk perusahaan disebut pemegang saham atau non-pengendalian atau minoritas. Pemegang saham minoritas jelas mempunyai klaim atas aset dan laba anak perusahaan karena adanya kepemilikan saham mereka. Karena umumnya semua aset, kewajiban dan laba anak perusahaan dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Klaim pemegang saham minoritas atas hal-hal tersebut dilaporkan. Klaim pemegang saham minoritas atas aset bersih anak perusahaan umumnya disajikan di antara kewajiban dan ekuitas pemegang saham di neraca konsolidasi. Bagian laba bersih anak perusahaan yang dialokasikan kepemilikan minoritas umumnya dikurangi dari laba yang tersedia untuk semua pemegang saham untuk menghasilkan laba bersih konsolidasi dalam laporan laba rugi konsolidasi. Walaupun alokasi tersebut tidak memenuhi beban, biasanya diperlakukan seperti perlakuan beban umumnya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan gabungan. Laporan keuangan gabungan merupakan laporan keuangan yang di dalamnya terdapat perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa tanpa adanya induk perusahaan atau perusahaan lain. Entitas bertujuan khusus dan entitas kepemilikan variabel. Yang keempat, menetapkan standar konsolidasi dalam kondisi di mana suatu perusahaan mengendalikan perusahaan lainnya dan menetapkan kepemilikan hak suara mayoritas sebagai kondisi umum yang menyebabkan perlunya konsolidasi. Yang keempat, juga mengharuskan konsolidasi terhadap anak perusahaan yang dengan kepemilikan mayoritas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pertimbangan lain dan pendekatan yang berbeda untuk konsolidasi. Terdapat beberapa teori yang berbeda yang dapat menjadi dasar pembuatan laporan keuangan konsolidasi. Pembahasan ini berfokus pada 3 alternatif teori konsolidasi, yaitu yang pertama A, teori perorangan atau properti teori. Teori perorangan dari akuntansi menganggap perusahaan adalah kepanjangan dari pemiliknya, aset, kewajiban, pendapatan, dan beban perusahaan dianggap merupakan bagian dari pemiliknya. Ketika diaplikasikan dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasi, konsep perorangan menghasilkan konsolidasi pro rata. Yang kedua B, teori induk perusahaan atau parent company teori. Teori induk perusahaan lebih sesuai dengan perusahaan modern dan pembuatan laporan keuangan konsolidasi dibandingkan pendekatan perorangan. Teori induk perusahaan mengakui bahwa induk perusahaan mempunyai pengendalian efektif atas semua aset dan kewajiban anak perusahaan, bukan hanya atas bagian proposalnya. Yang C, teori entitas atau entity theory. Teori entitas berfokus pada perusahaan sebagai entitas ekonomis, terpisah bukan pada hak kepemilikan dari pemegang saham. Penekanan dalam pendekatan entitas adalah pada entitas konsolidasi itu sendiri, dengan pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali, dipandang sehingga dua kelompok yang terpisah. Masing-masing memiliki ekuitas yang sama dalam entitas konsolidasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada perbandingan antara teori-teori alternatif. Dalam teori perorangan, hanya aset dan kewajiban anak perusahaan sebesar bagian kepemilikan induk perusahaan yang termasuk dalam neraca konsolidasi dengan jumlah berdasarkan nilai wajar aset dan kewajiban tersebut per tanggal kepemilikan mayoritas anak perusahaan diperoleh. Pendekatan induk perusahaan memasukkan semua aset dan kewajiban anak perusahaan di neraca konsolidasi. Namun, hanya bagian induk aset, peningkatan nilai wajar, dan goodwill yang dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Seluruh nilai aset dan kewajiban anak perusahaan dimasukkan di neraca konsolidasi berdasarkan metode entitas.
Jumlah yang tertera dalam laporan keuangan didasarkan pada nilai wajar penuh pada tanggal penggabungan usaha dan nilai penuh goodwill dimasukkan seluruhnya berapapun persentase kepemilikan yang dimiliki induk perusahaan. Dan yang terakhir ada praktik saat ini. Prosedur saat ini digunakan dalam praktik tidak hanya merupakan pendekatan induk perusahaan, tapi juga termasuk elemen pendekatan entitas. Jumlah dari aset bersih anak perusahaan yang diakui di neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi pada praktiknya sama dengan pendekatan induk perusahaan. Penentuan laba bersih pada praktiknya mengikuti pendekatan induk perusahaan, kecuali perlakuan transaksi antar perusahaan yang umumnya konsisten dengan pendekatan entitas.